Paradigm people, welcome into Paradigm Lifestyle Podcast powered by Paradigm Fitness Indonesia. It's your future. With me Franz 207 and Eric Limas. Dan kita udah langsung kedatangan Jeremy. Mr. International Indonesia. Halo Gofran. Thank you so much for coming, Jeremy. Iya, hari ini Jeremy sebentar lagi ini di Zoom ke kita dulu karena Jeremy akan buka baju. Canda. Betul. Jeremy, apa kabar? Baik banget. Kita selalu ketemu sama Jeremy itu di gym. Iya, tiap hari ya. Tiap hari. Luar biasa. Makanya badannya selalu on point ya kan? Betul, harus konsisten dong. Iya, wow. Konsisten is the key. Betul. Ya, thank you udah nonton. Jeremy, mau dong diceritain kayak history nih, ya kan? Kayak kemarin-kemarin tuh Jeremy tuh kenapa sih pengen ikutan Elmen gitu sampai pada akhir tuh Jeremy ada journey ke Mr. International. Oke. Sebenarnya jujur awalnya itu nggak ada niatan untuk ikut The New Element of the Year. Karena aku mulai fitness journey itu yang konsisten seminggu 6 kali itu Januari tahun kemarin. Dan dari situ aku nggak ada kepikiran ini aku targetnya buat ikut Elmen, enggak. Jadi pas udah lagi lagi latihan, terus ada yang rekomen aku untuk ini bisa nih buat ikut Elmen, dan udah dikasihlah formulirnya gitu-gitu, daftarnya di sini ya. Tapi waktu itu aku belum langsung daftar. Jadi kayak 2 hari atau 3 hari sebelum tutup pendaftaran, terus dia tanya lagi, bro udah daftar belum gitu. Ya udah, terus ya udah, maksudnya nothing tulus juga kan, ya udah daftar aja. Dan pas daftarnya lancar sampai grand final, maksudnya lolos jadi grand finalist gitu. Wow, jadi tidak pernah menyangka. Iya, nggak menyangka. Dan waktu itu juga pas aku kan mikirnya, nih aku istilahnya kan kayak masih baru mulai ya, masih kayak kurang dari setahun justru waktu itu kan. Kurang dari setahun mulai hidup set, apa aku udah siap, udah mampu gitu. Kayak kan kita di Element of the Year itu dituntut untuk menjadi fitness influencer gitu. Jadi bukan cuman badan yang bagus, tapi harus ada ilmunya juga. Kayak kita harus bisa memberikan tips-tips misalnya untuk orang yang masih baru memulai, atau ada yang bikin merubah mindset bahwa kehidupan sehat itu penting, kayak gitu. Ngajak orang-orang untuk hidup sehat. Iya, ayo hidup sehat gitu. Bukan hidup bersama saya gitu ya. Waduh. itu beda. Terus gimana pada saat udah ngejalanin gitu, tiba-tiba Jeremy masuk The New Element of the Year gitu. Waktu itu kan pengumumannya nggak langsung ya, jadi kayak masih ada rasa deg-degan juga, nih lolos apa enggak nih, kayak gitu. Dan jadi kayak dari pertama kita daftar, terus nanti ada diumumin lolos untuk pertama, seleksi pertamanya. Jadi itu ada interviewnya juga, terus mereka ngetes juga kita di speech. Waktu itu kan aku lagi di Manado, jadi seleksinya online gitu. Kalau yang lain di Jakarta ya udah langsung di tempat onsite. Kalau waktu itu lewat via Zoom waktu itu online, dan ya emang ada ada dedekannya juga, padahal kan biasanya kalau misalnya di online gitu ya biasa aja gitu kan. Tapi waktu itu tetap ada rasa dedekannya. Terus pas udah lolos, diumuminnya itu kayak kurang, kalau nggak salah sekitar sebulan atau 2 bulan. Jadi itu selama itu aku lolos nggak ya gitu. Iya, di ambang-ambang ya. Gitu. Dan pertanyaannya apa tuh yang bikin deg-degan? Karena kan kita kalau diuji kemampuan itu otomatis kan kita pasti rasa deg-degan, karena pasti ada rasa wajar ya, self doubt itu pasti ada gitu. Ini kita udah memberikan yang terbaik belum ya gitu ya, apa harusnya kayak gini, apa ada yang kurang ya gitu. Itu sih yang bikin deg-degan gitu. Karena ada karena kita nggak tahu nih nggak tahu kalau misalnya kita kayak gini nanti kayak gimana, terus hasilnya bakal kayak gimana gitu. Apakah kalau misalnya aku ngelakuin ini bakal lebih baik atau enggak gitu kan. Makanya itu yang bikin deg-degan. Tapi so far so good sampai sekarang. Iya, dan ada kesempatan bisa present Indonesia. Betul. Di ajang internasional. Wow. Persiapannya berapa lama itu? Kurang dari sebulan. Itu juara sih. Ini yang harus diceritain loh sama teman-teman semua di sini, sama Paradigm people, ya kan? Karena ya kita juga ada di journey itu pada saat itu ya kan. Kayak aku mau persiapan untuk
Mister Internasional. Heeh. Tanggal berapa berangkat? Tanggal segini. What gitu. Wow. Itu gimana, how do you feel dengan persiapan yang bisa dibilang short? Pertama aku mau ngucapin makasih dulu ya buat Peredam yang udah support di Mr. International Journey aku. Mungkin kalau misalnya nggak ada bantuan dari Peredam, aku juga udah bingung nih mau latihan untuk mempersiapkan. Kan di Mr. International fisik juga itu dinilai ya, kayak gitu. Jadi aku sangat bersyukur bisa disupport sama Peredam. Dan waktu itu diumuminnya untuk jadi Mr. International itu sehari setelah Grand Final di New Element of the Year. Jadi pas sudah selesai, besokannya di hotel kita dikumpulin semua dan ditunjuklah untuk mewakili Indonesia di Mr. International di Thailand 2023 gitu. Dan sebenarnya aku awalnya nggak nyangka ya, karena kan aku nggak mau ikut the New Element of the Year aja itu kan aku nggak ada planning ya. Terus tiba-tiba diminta untuk mewakili Indonesia. Jadi udah bukan bawa nama pribadi lagi, nama provinsi, nama daerah itu enggak, udah bawa nama negara. Jadi kayak wow. Bebannya lebih berat lagi nih gitu. Dan tapi kan aku mikirnya waktu itu orang-orang di sekitar aku aja udah yakin nih. Mau nunjuk aku berarti aku punya kapasitas dong. Berarti aku punya kompeten untuk mewakili Indonesia. Kenapa orang lain bisa percaya tapi aku nggak percaya diri gitu kan. Jadi itu salah satu juga kenapa aku mau dan mengiyakan waktu itu diminta untuk mewakili Indonesia. Wow. Gitu. Terus gimana tuh pas di sana? Ada ini nggak sih challenge-nya atau gimana gitu? Kalau di sana itu seru ya, seru banget karena pertama itu aku di sana ke Thailand itu pertama kali. Jadi ya excitementnya masih kayak wah ini di sini ternyata kayak gini, orang-orangnya kayak gini gitu. Jadi seru juga dan pas di sana nggak berasa kayak kompetisi sih, justru kayak lagi liburan karena emang nggak ada apa ya pressure kayak kalau misalnya kita ikut lomba kemarin ya, pengalaman waktu ikut the New Element of the Year justru lebih berasa pressure-nya di kompetisinya ya daripada waktu di internasional gitu. Dan pas di sana challenge-nya itu kita harus apa ya pinter-pinter membagi waktu karena dengan kegiatan yang begitu padat kita harus nyempetin juga untuk berolahraga gitu-gitu kan. Dan salah satu challenge juga kan makanan Thailand seperti yang kita tahu kan enak-enak ya. Aduh. Jadi kita harus membagi porsi jangan berlebihan supaya nanti kalau kayak ada sesi photoshoot gitu-gitu udah tetap aman. Aman, kelihatan nggak bloating gitu mukanya gitu. Itu salah satu challenge juga. Tapi untungnya di sana itu kita benar-benar diperhatiin. Jadi mulai dari makan sampai snack juga disediain. Dan enak-enak semua parah. Tapi di makanan itu di sana sama organizernya disediain ada makanan Thailand sama ada makanan sehat. Jadi aku biasa ambil makanan sehat aja kayak cuma salad sama ayam misalnya kayak gitu. Oke, coba kalau aku semuanya aku ambil. Jadi aku salad tapi kuahnya kuah tom yum. Wow. Enggak ya kan? Terus bungkus. Bungkus juga. Wah gila. Si bungkus. Terus Kan kalau ya kan. Dibungkus. Terus sambil live. Terus kalau berarti di sana seru ya, masa kayak ketemu sama teman-teman juga dari berapa negara itu? Waktu itu ada 36 kontestan. Dan aku bisa belajar dari mereka juga, dari budaya mereka, mungkin kayak mereka ini orangnya kayak gini dan sebenarnya semuanya di sana itu teman-teman aku tuh friendly semua. Jadi sampai sekarang pun masih ada beberapa yang masih keep kontak. Dan kita juga ada grupnya. Jadi kayak masih sering sharing-sharing gitu. Dan di waktu pengalaman sama teman-teman di sana itu mereka sangat-sangat care juga. Jadi kalau misalnya ada yang mereka suka sering berbagi tips-tips gitu. Pas kita lagi workout bareng, ini kok gue biasanya latihannya kayak gini nih. Gue kalau misalnya mau target otot ini gue biasanya paling seneng kayak gini karena lebih berasa gitu kayak gitu. Jadi kita saling sharing juga, nggak ada tuh kayak karena lagi kompetisi terus di keep kan rahasia-rahasiaan gitu, enggak gitu. Oke. Sangat suportif. Seru ya, maksudnya justru berbagi tips supaya bisa supporting each other ya. Iya. Aku pikir mah bagi-bagi cemilan. Itu bagi-bagi cemilan dari negara masing-masing. Perkumpulan apa ini? Rasa balado loh. Memperkenalkan ya sambal balado.
Ini nggak bener nih ya ampun. Terus kayak ini tadinya tuh kalau Jeremy sendiri backgroundnya itu sekolah apa? Aku pertama pas lulus SMA itu aku ambil jurusan hubungan internasional di Universitas Pelita Harapan. Itu di tahun 2015 dan pas lulus itu 2019 November di wisudanya. Aku langsung bulan depannya itu aku langsung ambil formulir untuk pendaftaran sekolah penerbangan, sekolah pilot. Wow. Gitu. Jadi pas ambil formulir di Desember 2019, Januari Februari 2020 itu aku ikut tesnya. Ada beberapa tes, Maretnya masuk. Jadi cuman selang kurang lebih 4-5 bulan. Wow. Gitu. Berarti S1-nya tuh justru hubungan masyarakat itu. Hubungan internasional. Hubungan masyarakat. Ya Allah. Kok hubungan masyarakat? Hubungan lu kali ya. Hubungan internasional. Iya. Ya, berarti masih inline ya pada saat ikut Elmen, terus ikut Miss International juga kayaknya mendukung juga ya, skill itu kepake ya. Iya, skill ya. Nice. Nah, tiba-tiba dari hubungan internasional ke pilot. Itu sebenarnya aku cita-cita jadi pilot itu dari kecil ya. Waktu aku first flight sama mamaku waktu itu, kalau nggak salah dari Manado ke Surabaya. Itu waktu masih usia 7 tahun, aku langsung kayak jatuh cinta sama penerbangan. Wow. Jadi pengen gitu. Terus aku mikir di saat itu juga suatu saat aku mau jadi seorang pilot biar bisa terbang, bisa ngerasain ini terus gitu dan enjoy kan gitu. Setelah itu pas lulus sebenarnya waktu SMA itu udah planning buat langsung sekolah pilot. Karena requirement untuk sekolah pilot kan nggak harus S1 dulu, tapi SMA juga udah bisa gitu. Yang penting lulus tesnya aja. Tapi waktu itu karena ada suatu air accident yang fatal di bulan Desember, kalau nggak salah Desember 2014. Jadi orang tuaku tuh langsung langsung ragu, hesitate buat aku lanjut penerbangan karena takut kejadian itu terjadi di aku. Dan itu kan wajar ya, nggak apa-apa, aku understandable lah gitu. Jadi waktu itu orang tuaku bilang mending kamu kuliah aja dulu. Ya udah, kan aku sebagai anak yang baik, aku mengiyakan dong. Mengiyakan kemauan orang tua. Tapi waktu itu sempat ngedown juga karena kan aku mikirnya oh berarti cita-citaku udah gagal nih, udah terhenti karena kan udah nggak dilanjutin, lanjut ke sekolah universitas waktu itu. Tapi waktu itu kan aku ingat orang tuaku bilang kuliah aja dulu, ada dulunya kan, berarti bisa dilanjutin gitu. Awal-awal memang kalau waktu kuliah karena bukan passion aku di situ, aku sempat underperform waktu kuliah. Awal-awal karena kayak aku ngerasa kok aku nggak belong di sini ya gitu. Tapi aku rubah itu jadi suatu motivasi bahwa kalau misalnya aku kuliahnya lama, berarti aku lama juga nih bakal lanjutin sekolah pilotnya gitu. Jadi aku kejar lagi yang ketinggalan itu, akhirnya bisa lulus tepat waktu gitu. Wow, jadi udah langsung gitu ya abis itu. Iya, pas wisuda aku langsung nagih lagi nih istilahnya ke mama papa, aku bilang boleh lanjut sekolah pilot enggak gitu. Aku nanya, terus orang tuaku bilang waktu itu ya udah coba aja. Ya udah, lancar, lolos semua gitu. Amin. Iya, nggak ada tesnya yang diulang, itu nggak ada. Jadi sekali tes lolos. Gitu. Wow. Karena artinya udah talented. Dan sebenarnya waktu kuliah pun aku tetap belajar tentang penerbangan, tentang pilot. Jadi aku belajar dua, hubungan internasional juga sama penerbangan. Pas udah selesai kuliah, pas tes kayak udah pernah belajar gitu. Pas pendidikan pun kayak gitu. Loh ini kan waktu itu pernah belajar kayak gini. Jadi yang dulunya waktu kuliah itu aku malas nyatet, misalnya waktu malas nyatet, bahkan datang ke kampus juga awal-awal itu malas gitu kan. Pas di sekolah penerbangan itu aku jadi paling rajin, jadi duduk paling depan gitu. Dulu waktu kuliah itu paling belakang atau enggak tengah lah. Ini udah duduk paling di depan, terus kayak catatanku dipinjam sama teman gitu-gitu. Karena emang aku niat, aku passion di situ, dan kayak aku merasa aku udah pernah belajar dan ini terasa mudah gitu. Jadi kadang teman-temanku minta diajarin gitu-gitu, belajar bareng gitu. Pas ujian juga apalagi kan. Pas ujian tuh udah pada ngumpul semua, kan kita tinggalnya di mes ya, di dorm. Jadi mereka udah datang ke kamar,
sama aku waktu itu untuk belajar bareng gitu. Jadi aku ajarin, aku ngerti ya. Kalau misalnya enggak juga kita bakal bisa diskusi bareng gitu. Wow. Nah, tapi waktu pas masih hubungan internasional itu, berarti ngambil course juga untuk belajar penerbangan atau gimana? Atau Aku sendiri? belajar sendiri. Aku belajar dari YouTube, belajar dari Wow. artikel-artikel jurnal gitu-gitu. Aku cari tahu sendiri semua. Oh gitu. Heeh. Wow. Bahkan aku sempat download aplikasi